Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang telah saya review. Jurnal ini bertemakan peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Cilawu, Garut. Nah, di dalam PowerPoint ini ada beberapa peran kepala sekolah yang harus diembannya. Sebelum kita melangkah menuju ke peran-peran kepala sekolah, alangkah baiknya kita harus mengetahui kepala sekolah itu seperti apa dan apa maksudnya, dan eh, gunanya ada kepala sekolah ini untuk apa. Jadi kepala sekolah adalah pimpinan pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan lembaga pendidikan, yaitu sebagai pemegang kendali di lembaga pendidikan. Dalam hal ini, peranan kepala sekolah harus digerakkan sedemikian rupa sesuai dengan perannya dengan meningkatkan mutu pendidikan, yaitu sebagai manajer, sehingga dapat mempengaruhi kalangan staf guru baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian di samping itu, kepala sekolah juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Jadi di sini intinya kepala sekolah adalah orang yang diberi kepercayaan penuh untuk memimpin suatu lembaga yaitu sekolah, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut dan memajukan eh, pendidikan di lembaga tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai peran kepala sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah dalam kegiatan perencanaan. Dalam merencanakan sebuah program jangka panjang maupun pendek, kepala sekolah selalu memanggil para PKS, Wakasek, serta perwakilan dari guru mata pelajaran guna meminta pendapat dan bantuannya dalam menyusun sebuah program tersebut. Adapun program jangka panjang, sekolah ini menginginkan supaya sekolah ini menjadi sekolah pelopor dalam bidang olahraga dan seni di Kabupaten Garut. Kemudian dalam menyusun sebuah kebijakan, kepala sekolah ada yang membantu, yaitu PKS bidang kurikulum. Komite sekolah juga ikut dilibatkan dalam menyusun sebuah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan siswa dan kontrol anggaran yang diterima oleh sekolah. Komite sekolah aktif dalam mengontrol sekolah. Hal tersebut dibuktikan dengan sering hadirnya komite sekolah di sekolah dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru lainnya. Jadi intinya kepala sekolah tidak bekerja secara individu, melainkan kepala sekolah melibatkan seluruh bagian dari sekolah tersebut untuk saling memberikan pendapat, memberikan masukan guna guna terlaksananya suatu program itu dengan baik dan benar. Kemudian peranan yang kedua, kepala sekolah dalam kegiatan pengorganisasian. Peranan kepala sekolah sebagai organisator di SMP 1 Cilawu diperoleh hasil adanya keterlibatan orang tua melalui komite sekolah dengan melengkapi sarana yang dibutuhkan oleh sekolah, memantau pembelajaran di kelas, pembagian tugas sesuai kemampuan guru baik di kelas maupun keterampilan yang mereka miliki, membentuk kepanitiaan dalam menghadapi lomba. Kemudian struktur organisasi di sekolah dipandang sudah sesuai dengan kebutuhan, karena dalam organisasi sekolah merupakan hak prerogatif kepala sekolah sesuai kebutuhan kepala sekolah dalam menjalankan tugas. Selama kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang belum ada perekrutan pendidik, apalagi dengan adanya sertifikasi guru saat ini, eh, yang sebelumnya minimal jam mengajar 18 jam per minggu menjadi 24 jam per minggu, sehingga untuk menutupi jumlah yang 24 jam per minggu harus mengejar di sekolah lain dan berpindah mata pelajaran sesuai dengan ijazah, sehingga terjadi kelebihan pendidik pada bidang studi tertentu. Kemudian kepala sekolah dalam kegiatan penggerakan.
Peranan kepala sekolah sebagai penggerak di SMP 1 Cilawu diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk gurunya untuk guru adanya motivasi semangat atau lifelong education atau guru harus belajar. Peningkatan kesejahteraan dan adanya kesempatan untuk bertanya dalam suasana yang menyenangkan. Mendatangkan narasumber untuk membimbing guru dalam pembuatan tulisan ilmiah, mengikuti seminar dan lainnya seperti mengikuti sertakan guru dalam MGMP serta mengefektifkan tutur sebaya. Kemudian peranan yang keempat ada kepala sekolah dalam kegiatan monitoring. Peranan kepala sekolah sebagai monitoring di SMP 1 Cilawu adalah dengan adanya monitoring dari seluruh perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dimulai dari pengawasan, pembuatan program semester, pembuatan RPP, pelaksanaan PBM, baik langsung maupun tidak langsung, semua dievaluasi secara periodik minimal pada akhir semester atau pada tahun ajaran baru. Evaluasi tersebut dibantu oleh PKS dan guru lainnya yang dianggap mampu dalam menjalankan tugas sebagai pengevaluasi. Kemudian peran kepala sekolah yang terakhir ada kepala sekolah sebagai pengembang budaya. Selain keempat peran yang dijalankan oleh kepala sekolah di atas, kepala sekolah mempunyai strategi lain dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer di SMP 1 Cilawu Garut. Strategi tersebut adalah menjadi seorang pengembang budaya, yakni membudayakan untuk berdisiplin, membiasakan untuk mencintai kebersihan, kemudian membudayakan berprestasi serta budaya keagamaan yang dilaksanakan dengan bimbingan kegiatan sholat Jumat dan keputrian yang dilaksanakan pada waktu 1 jam sebelum waktu sholat Jumat. Jadi intinya pada peranan kepala sekolah yang terakhir ini adalah kepala sekolah harus bisa memberikan contoh yang baik kepada elemen-elemen di sekolah tersebut, seperti wakil kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, staf-stafnya, pegawainya, bahkan murid-muridnya sekalipun. Contoh yang baik yang tertera di dalam jurnal ini adalah yang pertama ada berdisiplin. Mungkin berdisiplin bisa berdisiplin waktu, tidak telat dalam datang ke sekolahnya, kemudian mencintai kebersihan. Mungkin bisa mencontohkan dari kebersihan ruangan kepala sekolah itu sendiri. Kemudian ada membudayakan berprestasi. Mungkin membudayakan berprestasi di sini bisa memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk tetap semangat dalam belajar. Kemudian ada budaya keagamaan yang dilaksanakan dengan bimbingan sholat Jumat. Kemudian ada juga untuk putri, yaitu keputrian yang dilaksanakan pada waktu 1 jam sebelum waktu sholat Jumat. Inilah beberapa contoh yang baik yang harus dilakukan kepala sekolah guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pelafalan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.